Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu riset akuntansi manajemen. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Farandini Nur Sabrina dengan NPM 074, Muhammad Rafli Maulana Badar dengan NPM 214, Salsa Mulia Asa Insani dengan NPM 215, M. Reski Cahya dengan NPM 231, Elsa Sabrina dengan NPM 238, Anissa Nurul Aziza dengan NPM 242, Rinanda Aprilia dengan NPM 248. Riset akuntansi manajemen. Perkenalkan, nama saya Farandini Nur Sabrina Alimudias, NPM 074. Bagian perkenalan. Alpha merupakan organisasi perumahan sosial publik yang berjuang untuk perubahan besar. Anggota tim mempelajari cara para aktor di Alpha menggunakan atau manajemen accounting system atau sistem akuntansi manajemen untuk mengelola tekanan kelembagaan untuk akuntabilitas sosial dan keuangan dengan berfokus pada pemanfaatan oleh para aktor untuk memahami tekanan kelembagaan yang bersaing dan mengintegrasikannya ke dalam praktik organisasi mereka. Yang kedua adalah kompleksitas kelembagaan permanen. Organisasi sektor publik menghadapi kompleksitas kelembagaan permanen telah memperkenalkan orientasi pasar dan tekanan kelembagaan mendukung kinerja keuangan dan ekonomi. Lalu yang ketiga adalah desain dan operasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa desain dan operasi MAS juga dapat memainkan peran dalam bagaimana organisasi sektor publik secara aktif menangani tekanan kelembagaan yang saling bertentangan. Penggunaan MAS mungkin merupakan respons terhadap berbagai tekanan kelembagaan. Lalu yang keempat adalah pergeseran analitis. Berdasarkan penelitian sebelumnya, anggota tim menggeser fokus analitis dari bagaimana kompromi antara tekanan institusional yang berbeda dimasukkan dalam desain dan operasi menjadi bagaimana sistem ini dapat membentuk cara aktor menafsirkan tekanan institusional yang bersaing berkompromi tentang bagaimana mengintegrasikannya dalam praktik organisasi mereka. Anggota tim berpendapat bahwa pemeriksaan lebih dekat tentang cara aktor organisasi menafsirkan dan mengintegrasikan berbagai tekanan kelembagaan dalam praktik mereka adalah kunci untuk memahami bagaimana tekanan ini berubah menjadi tindakan. Lalu yang kelima adalah ABC or M. Anggota tim memeriksa bagaimana faktor organisasi menggunakan ABC or M untuk mengelola tekanan kelembagaan bersaing untuk akuntabilitas keuangan dan sosial, yaitu bagaimana mereka menghasilkan, memprioritaskan, dan mengintegrasikan tekanan ini dalam praktik sehari-hari mereka. Kemudian selanjutnya adalah aspek sosial, adalah hal sekunder dari aspek finansial. Temuan utamanya adalah bahwa meskipun ada peningkatan tekanan untuk akuntabilitas sosial dan penggunaan M yang seharusnya memberikan kesempatan untuk berdebat, para pelaku organisasi akhirnya berkompromi berdasarkan apa yang mereka pahami sebagai bagian utama lembaga pendanaan mereka. Kekhawatiran kinerja ekonomi dan menghindari kritik publik. Dengan demikian, aspek sosial adalah hal sekunder dari aspek finansial. Temuan ini menegaskan peran pemerintah dalam cara berlaku memahami tekanan kelembagaan sosial dan keuangan yang diperpentingkan. Lebih jauh lagi dari perspektif yang lebih politik, temuan yang menarik adalah bahwa para peserta sebagian besar terabaikan dalam proyek yang bertujuan untuk mengembalikan sosial ke sektor perumahan sosial publik. Di bagian selanjutnya, kami menjelaskan kerangka teoritis anggota kami. Kami kemudian menjelaskan konteks dan metode penelitian sebelum mempresentasikan temuan studi lapangan. Bagian akhir menawarkan diskusi tentang temuan dan berbagai kesimpulan dan kemungkinan jalan penelitian di masa depan.
Selanjutnya adalah konseptualisasi praktek Zatski. Di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah struktur teleoefektif. Struktur teleoefektif mengacu pada rangkaian tujuan yang berorientasi pada praktek. Lalu yang kedua adalah kejelasan praktik. Kejelasan praktik yaitu apa yang masuk akal bagi seorang untuk dilakukan. Lalu yang ketiga adalah praktek bersifat terbuka. Praktek bersifat terbuka adalah cara yang berbeda untuk bergantung pada sejauh mana praktek tersebut menentukan bagaimana praktek tersebut perlu dilakukan. Lalu yang keempat adalah memori praktek. Memori praktek adalah bentuk memori sosial yang mencerminkan elemen pengorganisasian praktek masa lalu yang membatasi aktivitas di masa kini. Selanjutnya adalah akuntansi manajemen sebagai praktik totaliter dalam konteks NPM. Dalam konteks NPM, di mana pengenalan akuntansi manajemen sering dikaitkan dengan etos seperti bisnis yang kuat. MAS dapat dianggap sebagai praktik totaliter. Dengan demikian, akuntansi manajemen sangat menentukan struktur penandaan. Memang akuntansi manajemen telah digambarkan sebagai kekuatan dengan tindakan finansial invasif dan keharusan yang mempengaruhi nilai-nilai. Studi menunjukkan bagaimana MAS dapat membentuk struktur teleoefektif dari praktik operasional dengan memperkenalkan tujuan yang berorientasi pada keuntungan, mengorbankan tujuan medis, dan dengan mengganti tujuan dan emosi profesional tradisional dengan tujuan keuangan dan budaya kuantifikasi. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode penelitian. Yang pertama, saya akan membahas tentang metode. Jadi, penelitian ini dirancang sebagai studi lapangan longitudinal untuk mendapatkan akses ke praktik sehari-hari. Lebih tepatnya, penelitian ini dilakukan sebagai studi observasi partisipan. Salah satu penulis hadir di ALPA secara rutin dari bulan Maret 2008 hingga Mei 2011. Kehadiran ini untuk memeriksa apa yang dikatakan dan dilakukan aktor dan untuk menemukan apa yang penting. Dalam hal ini, mereka menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu observasi, analisis arsip, dan wawancara. Peneliti lapangan juga melakukan observasi secara langsung dari bulan Agustus 2008 hingga November 2010 dengan intensitas 2 kali seminggu. Ia memiliki akses ke kantor pusat, agen persewaan, lokasi bangunan, dan tempat tinggal. Dia juga membuat catatan lapangan selama berbagai pertemuan informal dan lebih dari 100 pertemuan formal yang telah dia lakukan. Hal ini akan saya tunjukkan pada gambar yang ada pada slide berikutnya. Selain itu, peneliti melakukan 24 wawancara formal semi terstruktur dengan manajer dan staf operasional. Rata-rata berlangsung sekitar 90 menit. Wawancara ini direkam dan dijelaskan tentang pengaturan. ALPA adalah organisasi perumahan publik dari Dewan Lokal. Pada tahun 2008, ALPA memiliki 348 karyawan, mengelola 16.027 tempat tinggal, dan memiliki pendapatan total 100 juta euro, keuntungan 4 juta euro, arus kas 16 juta euro, dan 121 juta euro ekuitas. Area bisnis utamanya yaitu perencanaan lokasi, konstruksi yang merupakan tempat tinggal atau bangunan komersial, penyewaan, dan penjualan tempat tinggal baru dan lama, desain dan pengelolaan ruang luar, dan pemeliharaan serta renovasi bangunan. Bisnis intinya adalah membangun dan menyewakan hunian sosial kepada penyewa. ALPA memiliki 6 unit bisnis, yaitu building, renting, adapted renting, IT, finance, dan accounting. Dan kliennya termasuk otoritas lokal, perusahaan real estate swasta, dan penyewa yang rentan secara ekonomi. Analisis ini mencakup periode dari bulan Maret 2008 hingga 2010.
Nah, di sini merupakan tampilan badan dari organisasi perusahaan Alfa. Yang selanjutnya yaitu merupakan tampilan dari garis waktu penelitian dari perusahaan Alfa. Untuk pembahasan selanjutnya yang lebih mendalam akan dijelaskan oleh teman saya. Tekanan kelembagaan di sektor perumahan sosial publik Prancis. Reformasi NPM masa lalu dan tekanan kelembagaan untuk akuntabilitas keuangan. Alfa dibuat pada tahun 1920 sebagai organisasi perumahan sosial publik yang didanai oleh pemerintah pusat, lokal bank, dan bank investasi publik untuk menampung orang-orang yang memiliki kesulitan finansial. Alfa juga telah ditandatangani oleh beberapa dekade reformasi NPM yang berorientasi pada kinerja keuangan. Pada tahun 1990-an, di bawah reformasi NPM, status organisasi perumahan sosial publik berubah untuk memungkinkan diversifikasi kegiatan dan meningkatkan fungsi pendirian untuk memenuhi persyaratan pasar yang kompetitif. Pada saat ini, teknik manajemen yang diilhami oleh sektor swasta diperkenalkan desentralisasi di pusat pertanggungjawaban, TMS, penghitungan biaya, dan lain-lain. Kementerian dan otoritas lokal membentuk 3 KPI utama untuk memantau organisasi perumahan sosial. Dengan demikian, dari 1993, Alfa dan organisasi perumahan sosial berbasis lebih luas menerapkan dan memberikan perhatian khusus pada 1. Tempat tinggal kosong, 2. Sewa yang tidak dibayar, dan 3. Kontribusi arus kas. Ketiga indikator ini sangat penting di dalam Alfa. Sebagian besar karyawan memiliki gambaran yang jelas tentang setidaknya tingkat bulanan persentase, tempat tinggal kosong, dan sewa yang belum dibayar, bahkan jika mereka tidak secara langsung menjadi perhatian mereka. Kementerian menunjuk Alfa sebagai contoh keberhasilan reformasi manajerial perumahan sosial publik. Sementara angka keuangan mengilustrasikan pentingnya KPI di Alfa, dampak dari reformasi NPM juga dapat diamati pada tingkat praktik operasional dengan tidak hanya manajer menengah tetapi juga karyawan operasional. Munculnya akuntabilitas sosial. Pada akhir tahun 2000-an, skandal yang berulang kali terjadi tentang salah urus sejumlah besar dana yang tidak terpakai dan ketidakjelasan dalam alokasi tempat tinggal mengalihkan perhatian publik ke sektor perumahan sosial publik. Beberapa organisasi memperhatikan dan mempertahankan pendapatan tinggi untuk memastikan jumlah uang tunai yang cukup besar, dengan mengorbankan misi inti untuk menyediakan tempat tinggal yang terjangkau bagi rumah tangga yang rentan secara finansial. Pada tahun 2008, pemerintah daerah memiliki perspektif negatif terhadap Alfa. Perwakilan otoritas ini mengeluh bahwa mereka tidak diajak berkonsultasi secara memadai tentang kegiatan Alfa dan bahwa saran mereka tidak dipertimbangkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan penjualan rumah tua. Pada awal proyek, komite operasional, semua manajemen senior dan menengah membuat pemetaan global dari aktivitas makro yang dibagi menjadi 16 proses. Investigasi empiris berfokus pada proses penjualan rumah tua atau SOH. SOH mencakup aspek sosial dan keuangan serta melibatkan verifikasi hukum oleh otoritas lokal. Dan berikut yang bertanggung jawab atas proses ini. Yang pertama ada manajer residensi di lokasi atau pemimpin tim. Yang kedua ada manajer operasi perkebunan. Yang ketiga ada petugas kebersihan. Yang keempat ada akuntan manajemen.
Dan yang kelima ada manajer SOH, dan yang terakhir yaitu satu karyawan dari bagian hukum dan litigasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang target yang mencakup aspek sosial dan lingkungan. ALPA menghadapi masalah pendanaan jangka panjang seperti yang ditunjukkan oleh simulasi keuangan. Pemerintah pusat dan otoritas lokal biasanya mendanai konstruksi pada tahun 2007 dan 2008. Pendanaan publik berjumlah 60 juta, 50% dari ekuitas. Pendanaan ini menurun, oleh karena itu ALPA harus bergantung pada ekuitasnya. Dalam skenario kasus terbaik, ekuitas ini dapat menjamin pendanaan untuk program-program tersebut hingga 2017. Oleh karenanya, manajemen ekuitas menjadi perhatian utama dan pendanaan otoritas lokal yang sudah sangat penting. Karenanya, meningkatkan hubungan dengan otoritas lokal menjadi penting. Selanjutnya yaitu selama pemetaan aktivitas, perspektif awal tentang tujuan proses SOH mulai muncul. Menurut manajer SOH, tujuan utama SOH adalah untuk menjual dengan cepat dan memastikan keuntungan yang dapat diterima untuk mencapai tujuan finansialnya. Sedangkan anggota tim lainnya berbagi perspektif dan menganggap arus kas sebagai tujuan utama dalam pendanaan penjualan tempat tinggal lama. Misalnya, akuntan manajemen dan karyawan dari Departemen Hukum dan Litigasi bahwa motivasi utama untuk menjual tempat tinggal adalah untuk menghasilkan arus kas. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman umum yang disampaikan oleh direksi yang secara jelas menyatakan bahwa proses SOH pada akhirnya memiliki motif keuangan. Aspek finansial dan kewajiban hukum terlihat jelas dalam diskusi tim seputar pemetaan kegiatan SOH. Nah, pandangan ini justru malah kontras dengan pandangan manajer agensi, yang tujuannya adalah untuk memberikan akses ke kepemilikan rumah, otonomi dan status sosial yang lebih tinggi untuk penyewa berpenghasilan rendah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang artikulasi praktis secara cerdas untuk harapan otoritas lokal. Nah, setelah pemetaan kegiatan selesai, tim harus mengintegrasikan harapan pemangku kepentingan utama dalam praktik operasional SOH. Harapan utama pemangku kepentingan eksternal, termasuk otoritas lokal, kota, penyewa, dan pemilik, disediakan oleh manajer proyek eksternal adalah satu, yaitu untuk menawarkan akses kepemilikan yang terjangkau, terbuka untuk sebagian besar rumah tangga, khususnya di daerah dengan lokasi preferensial daerah perkotaan yang terhubung dengan transportasi umum. Yang kedua, mengenai tempat tinggal yang akan dijual untuk menghindari yang ada di properti dengan sebuah lift, untuk mendukung bangunan dalam kondisi yang baik, serta untuk menghindari daerah perkotaan yang rusak dan mendukung perpaduan sosial. Yang ketiga yaitu mengenai pemilik potensial. Di sini untuk mencegah penjualan ke ekonomi rumah tangga yang rentan, untuk mencegah kebangkrutan pribadi. Selanjutnya, poin 3.7 mengompromikan dan mempraktikkan batasan. Jadi di sini dijelaskan bahwa untuk biaya, untuk saran, dan untuk rencana itu sebisa mungkin para pengembang itu membuat diagram biaya agar mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemangku kepentingan juga penting di sini karena dia adalah pihak yang memberi kita modal, memberi kita investasi untuk kita mengembangkan bisnis ini, yaitu perumahan ini tadi. Jadi mereka harus mudah menyajikan anggaran biaya dengan membuat diagram agar para pemangku kepentingan ini mudah percaya dengan apa yang kita perbuat. Kemudian di sini ada tabel mengenai bagaimana membuat para
pembeli juga yakin kepada kita, yaitu yang pertama itu cara nutuh harapan dan ada kegiatan yang harus kita lakukan untuk memenuhi harapan tersebut. Yang pertama, kendalikan resiko finansial bagi pembeli. Jadi di sini amankan pembelian dengan memberi saran dan informasi yang lengkap. Ketika kita sudah memberi saran dan informasi yang lengkap kepada pembeli, maka pembeli akan mudah percaya dengan kita. Kemudian yang poin kedua, menjamin pembelian kembali properti dari pembeli jika mengalami kesulitan. Jadi kita harus memastikan bahwa pembeli ini aman gitu saat membeli properti kita dengan kita memberi asuransi dengan pemeliharaan properti. Hal ini akan membuat pembeli juga semakin ingin untuk membeli properti yang kita jual. Yang ketiga, hindari pembuatan properti kepemilikan bersama di kondisi yang buruk. Jadi di sini kita harus membatasi penjualan hingga 49% dari luas permukaan di perumahan kolektif. Jadi seperti kita membatasi penjualan yang kita lakukan untuk menjaga agar kualitas dari perumahan yang kita jual itu selalu stabil. Kemudian menjamin kualitas teknis properti, yaitu dengan melakukan pengecekan minim 3 bulan sekali untuk menjamin kualitas properti. Dengan kita melakukan pengecekan, kita akan tahu kualitas dari properti yang kita buat, baik buruknya. Jadi ketika kita tahu, kita memberikan informasi yang lebih lengkap pada pembeli, maka pembeli akan lebih percaya dengan apa yang kita jual gitu, karena mereka tahu kualitas yang kita tawarkan. Kemudian ada tawarkan harga yang wajar. Tawarkan harga yang sesuai dengan kualitas dan jika bisa sesuai dengan pasaran. Jadi di sini kita harus menawarkan harga yang tidak boleh terlalu mahal dengan bersaing agar banyak yang membeli properti kita. Dan kita juga harus menyesuaikan harga tersebut dengan modal yang kita keluarkan pula. Kemudian usulkan rute perumahan untuk penyewa. Nah, dalam berbisnis perumahan ini pastikan kita membutuhkan waktu untuk membuat perumahan ini kan. Nah, bagaimana kita memberitahukan produk kita kepada pembeli, yaitu dengan cara mungkin kita nanti membuat denah atau miniatur di mana kita memberitahu pembeli bagaimana bentuk rumahnya yang nanti akan kita buat, bagaimana nanti kira-kira penempatan rumah yang dari rumah yang mereka akan beli maupun lingkungan yang akan mereka dapat ketika mereka membeli perumahan di tempat kita jual itu tadi. Begitu. Dengan seperti itu pembeli akan semakin yakin dan dapat membeli perumahan atau rumah yang mereka inginkan sesuai dengan budget yang mereka miliki, juga lingkungan yang mereka inginkan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagan atau diagram dari tabel yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini tuh akan menjelaskan mengenai rate, yaitu antara 1 sampai 10 maupun 0 sampai 10. Itu pun kalau yang bertanda biru itu hasil positifnya, dan untuk bertanda negatifnya itu yang berwarna merah. Jadi di sini kita bisa mengetahui skala prioritas apa yang harus kita lakukan dahulu untuk perumahan kita ini tadi. Yang pertama, untuk amankan pembelian. Itu rate-nya itu dari 0 sampai 10. Kedua, pemantauan pembeli itu dari 0 sampai 8, kemudian negatifnya 0 sampai 1. Kemudian tetap mengontrol kepemilikan bersama, itu rate-nya positifnya 0 sampai 10 dan negatifnya 0 sampai 8. Yang keempat, menjamin kualitas teknis perkebunan, itu positifnya 0 sampai 8, negatifnya 0 sampai 10. Kemudian usulkan harga jual yang terjangkau, itu positifnya 0 sampai 8, negatifnya 0 sampai 5.
Kemudian usulkan rute perumahan untuk penyewa itu 0 sampai 5 positifnya dan 0 sampai 3 itu negatifnya. Jadi di sini ketika kita sudah mengetahui skala prioritas yang akan kita lakukan, kita akan mengerti hal mana dulu atau kegiatan mana dulu yang harus kita lakukan untuk melakukan penjualan ini tadi, penjualan perumahan yang akan kita jual. Dari situ kita akan memperoleh strategi yang baik untuk penjualan dari perumahan yang kita tawarkan. Poin keempat, yaitu diskusi. Analisis empiris kami memungkinkan kami untuk berteori tentang dua temuan utama mengenai bagaimana aktor organisasi menggunakan ABC atau M di alpha untuk membuat kompromi dalam praktik mereka. Jadi di sini nantinya itu para pengembang dan para akuntan akan saling bekerja sama untuk menentukan keputusan untuk melakukan penjualan dan harganya juga, karena di sini tugas para akuntan adalah memperkirakan harganya dari rumah di perumahan ini berapa, dan para pengembang akan melakukan negosiasi mungkin nanti untuk masalah harga agar sesuai dengan pasaran. Kemudian poin 4.1, Mas, batas praktik dan artikulasi kejelasan praktis. Di sini isu elevator menggambarkan proses artikulasi kejelasan praktis dan pentingnya batasan praktis organisasi. Jadi dijelaskan di sini itu sang elevator ini atau pengembang ini harus paham dengan praktek yang terjadi di luar dan praktek yang terjadi di dalam, yaitu mereka harus melakukan observasi di mana penjualan yang mereka lakukan harus sesuai dengan pasaran begitu. Mungkin mereka akan melakukan nanti survei harga dan lain-lain agar pembeli itu yakin, dan kita juga tahu harga pasaran. Jadi di situ kita bisa menarik hati pembeli dengan mungkin harganya nanti bisa lebih murah begitu. Tapi kita juga tidak boleh melupakan modal yang sudah kita keluarkan. Jadi nanti itu di sini tuh perannya sangat penting, karena dari sini kita akan mendapatkan sebuah keputusan bagaimana kita akan menjual rumah di perumahan tersebut, harganya dan lain-lainnya juga. Dan mereka sendiri itu akan bekerja sama untuk mendapatkan sebuah keputusan yang terbaik untuk melakukan penjualan. Selanjutnya ada histeresi struktur teleoafektif. Temuan juga mendokumentasikan situasi di mana aktor organisasi ABCM untuk memahami persaingan tekanan kelembagaan untuk akuntabilitas keuangan dan sosial. Hasil temuan menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin menekan akuntabilitas sosial dan menjadi fokus perhatian para pelaku organisasi. Dalam konteks seperti itu, yang ditandai dengan tekanan terhadap akuntabilitas sosial dengan kekhususan ABN yang memberikan ruang bagi aspek non-keuangan, diharapkan bahwa aktor organisasi dari organisasi perumahan sosial publik mungkin telah mencapai kompromi yang berbeda, mengintegrasikan lebih banyak aspek sosial, dan menunjukkan kepedulian nyata terhadap penyewa. Namun demikian, anggota tim akhirnya membuat beberapa kompromi yang terutama dibentuk oleh informasi biaya. Saat ini tidak terjadi, karena kegiatan tersebut berkaitan dengan apa yang dianggap anggota sebagai harapan penting dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di sini, temuan menunjukkan bahwa orientasi terhadap aspek keuangan tidak disampaikan oleh ABCM, melainkan terkait dengan elemen struktural dari praktik yang sudah ada sebelumnya yang disampaikan oleh memori praktik. Memang ALPA mengalami beberapa dekade NPM, di mana perangkat akuntansi yang syarat dengan aspek keuangan diperkenalkan, menyampaikan tujuan orientasi laba terkait NPM. Akibatnya,
praktik operasional dimodifikasi secara tahan lama dan sangat dijiwai dengan tujuan keuangan dan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa akuntansi manajemen menembus praktik organisasi lain dan membentuknya. Namun, praktik operasional juga dapat dibentuk oleh elemen praktik masa lalu, yaitu memori praktik seperti yang terungkap dalam kasus Alpha. Akuntansi dapat memicu transformasi organisasi yang menyimpan sedimen yang memodifikasi kemungkinan untuk organisasi saat ini dan masa depan. Ide praktik yang memiliki dimensi sosial dan historis di luar konteks langsung menerangi pola prakondisi yang mempengaruhi praktik akuntansi. Menariknya, temuan tersebut menunjukkan bahwa APJM memberikan ruang untuk aspek non-finansial dan menghasilkan praktek interdiskursif seputar aspek sosial dari aktivitas alfa, tanpa memaksakan struktur teleoafektif yang kuat. Hal ini memungkinkan para aktor untuk memanfaatkan ingatan praktik dan elemen praktik masa lalu yang tidak ingin mereka tinggalkan. Ini menunjukkan bahwa tujuan keuangan dan etos seperti bisnis dapat dituangkan dalam praktik akuntansi manajemen. Tetapi sebagai tambahan, setelah beberapa dekade NPM juga dapat dicantumkan dalam elemen praktik yang lebih luas, sehingga memiliki dampak yang langgeng pada modifikasi praktik operasional. Kami menyebut fenomena praktik histeresis ini mengambil konsep yang dikembangkan oleh Bourdieu. Kami mendefinisikan konsep histeresis praktik sebagai cara beberapa elemen struktural praktik mempertahankan karakteristik konteks masa lalu. Di sini, histeresis terjadi ketika konteks kelembagaan berubah secara dinamis, berbeda dengan struktur teleoafektif yang diperoleh aktor melalui interaksi mereka dengan versi konteks masa lalu. Dengan demikian, histeresis mengacu pada retensi elemen struktural dari praktik sepanjang waktu dan dapat memicu diskontinuitas antara praktik dan konteks kelembagaan. Konsep ini memungkinkan kita untuk menghubungkan temporalitas dan praktik. Dalam terjemahan ini, salah satu elemen struktural praktik, misalnya aturan dan pemahaman praktis, mengalami transformasi, sementara bagian lain, misalnya struktur teleoafektif, mengalami ketidaksesuaian dengan situasi saat ini. Histeresis dengan demikian tetap ada dalam kegigihan masa lalu di masa kini, menyebabkan asinkronitas elemen struktural praktik dan konteks kelembagaan saat ini. Yang terakhir, ada kesimpulan. Makalah ini telah meneliti peran MAS yang kurang totaliter dalam organisasi perumahan sosial publik. Kami menganalisis cara para aktor menggunakan APJM untuk memahami tekanan kelembagaan yang bersaing untuk akuntabilitas sosial dan keuangan dalam praktik mereka. Kami berkontribusi pada literatur dalam 3 cara. Yang pertama, literatur tentang MAS dan kerumitan kelembagaan, Amans DKK 2015, Jen Hall DKK 2013, Ezamel DKK 2012, Sundin DKK 2010. Dengan memberikan akun empiris refleksif tentang cara para pelaku menggunakan APJM untuk mengelola tekanan yang bersaing pada akuntabilitas sosial dan keuangan. Lebih khusus lagi, temuan kami menguraikan proses artikulasi kejelasan praktik. Dengan melakukan itu, kami memperluas penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa elemen tertentu dari praktik masa lalu dapat dibentuk kompromi. Oleh karena itu, kami mengembangkan pemahaman kami tentang pentingnya dimensi sosial dan historis dari praktik, yang melampaui konteks langsung dari tekanan institusional yang saling bertentangan. Ini berarti bahwa reformasi NPM masa lalu dapat secara tahan lama membentuk praktik organisasi
mendatangkan keuntungan, dan ini dilakukan melalui histeresis struktur teleoafektif. Yang kedua, literatur tentang praktik akuntansi manajemen, Ahrens dan Chapman 2007, Ahrens DKK 2018, Jorgensen dan Messner 2010. Melengkapi penelitian ini, kami menemukan bahwa batas-batas praktik dan histeresis struktur teleoafektif adalah kunci dalam memahami perbedaan dalam proses kompromi. Sementara diskusi seputar APJM mengungkapkan bahwa artikulasi kejelasan praktis dari tekanan persaingan terkait dengan struktur teleoafektif dari praktik masa lalu. Mereka juga menunjukkan proses di mana batas praktik organisasi dibahas dan dinegosiasikan melalui penggunaan MAS ini. Batasan praktek tidak hanya berkaitan dengan tujuan yang dikejar, tetapi juga emosi yang disampaikan dalam praktek. Memang kami menemukan bahwa dalam situasi emosional, terutama terkait menyewa aktor, menggunakan APJM dan mengandalkan struktur teleoafektif dari praktik masa lalu, sisihkan aspek sosial karena berada di luar batas praktik organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa MAS dapat membantu meredakan praktik organisasi, tidak hanya dengan memperkenalkan kuantifikasi, tetapi juga dengan membuat secara eksplisit batas-batas praktik organisasi. Yang ketiga, literatur tentang akuntansi manajemen di sektor publik, Ahrens DKK 2018, Arnaboldi dan Palermo 2011, Smith 2017. Dengan menunjukkan bagaimana tanggapan aktor terhadap reformasi saat ini yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas sosial dibentuk oleh reformasi NPM di masa lalu melalui memori praktik dan histeresis struktur teleoafektif. Kami menambahkan literatur tentang akuntansi di sektor perumahan sosial dengan menunjukkan bahwa perubahan akuntansi sebelumnya yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menaturalisasi etos ekonomi memang telah membentuk praktik organisasi masa lalu yang sekarang menggambarkan praktik akuntansi dan organisasi saat ini. Dalam hal implikasinya, kami menyarankan bahwa pengenalan kembali aspek sosial dalam organisasi perumahan sosial sektor publik, di mana praktiknya tahan lama dan sangat dijiwai dengan etos seperti bisnis, akan membutuhkan lebih dari sekadar memperkenalkan MAS yang menyediakan ruang untuk hubungan interdiskursif dan memungkinkan diskusi. Unsur kunci dari studi kasus ini adalah bahwa tekanan kelembagaan yang meningkat pada aspek sosial sebagai syarat pendanaan masih menjadi bagian dari NPM dan nilai-nilai neoliberal terkait yang menjadi asal mula penyimpangan misi perumahan sosial. Akhirnya, kami meminta lebih banyak studi yang menyelidiki bagaimana para aktor memahami dan menggabungkan berbagai tekanan kelembagaan dalam praktik mereka. Karena hubungan antar praktik belum mendapatkan perhatian seharusnya mereka miliki, kami menyerukan lebih banyak penelitian yang meneliti cara di mana aktor yang diinformasikan oleh MAS menanggapi tekanan yang bertentangan terkait dengan reformasi NPM dalam praktik mereka, dengan fokus khusus pada peningkatan kesadaran akan tantangan yang dihadapi organisasi sosial publik. Bidang lain untuk penelitian masa depan berkaitan dengan perangkat perhitungan dan emosi yang kurang totaliter. Penelitian di masa depan dapat memeriksa bagaimana akuntansi berkaitan dengan aspek emosional dan afektif dari praktik, yang menurut kami harus menjadi elemen inti dari sektor sosial publik. Mengikuti studi terbaru, Amson dan Gendrum 2019, Baxter DKK 2019, Bot
Care dan CUA 2013, kami menyerukan pemeriksaan lebih lanjut dari emosi dan afektif sekitar, diprovokasi oleh, dimediasi oleh, dan berpotensi tertulis dalam sistem akuntansi manajemen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.